Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umarat Mojo Official. Semoga panjenengan semua sehat. Sebelumnya kita sudah unboxing tokoh serambahan, itu yang saberangan, yang menggok dalan, yang semula Donopati terus jadi ini nyunggingnya bareng dengan yang akan kita bedah pada hari ini, yaitu Gondomono. Ini bareng. Ini dua-duanya yang natah Mas Eko, yang mulas, yang nyungging Mas Trisno. Terus ini yang ngubah Wondo ini jadi Gusen, natah Gusen ini juga Mas Trisno. Nah, ini kita lanjut Gondomono. Ini sebagian udah saya jahit, tinggal bagian atas ini. Ini Gondomono saya ini memang sengaja saya buat lebih longok atau ndangak, karena karakter Gondomono itu tegas. Gondomono itu satrio sembodo, sekti. Yang bisa ngalahin Gondomono itu ya Prabu Pandu aja, gurunya Gondomono. Gondomono ini ya sebenarnya anak raja, anaknya Prabu Gondobau, Raja Pancolo. Namun setelah dia itu dikalahkan oleh Prabu Pandu, yang sebenarnya pertarungan itu tidak diperkirakan, karena waktu Gondomono itu ngadekne Sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Gondomono bisa berhak mempersunting kakaknya Gondowati. Itu yang maju di Palagan masuk Sayembara itu Sucitro atau Prabu Drupada waktu muda, dan tanding dengan Gondomono kalah, menang Gondomono. Waktu itu Sucitro didampingi Prabu Pandu yang notabene juga gurunya Sucitro. Gondomono merasa tinggi hati waktu bisa mengalahkan Sucitro dan sampai sumbar. Singkat cerita, sumbarnya itu menyinggung Prabu Pandu, dan sumbarnya itu di hadapan disaksikan orang banyak, sehingga jika Prabu Pandu itu diam, ya bagaimana dengan kewibawaan negerinya? Kok disepelekan, kok ya diam gitu. Jadi Prabu Pandu nandangi Gondomono bukan untuk maksud sayembara untuk menginginkan Putri Pancolo, enggak, karena Prabu Pandu kala itu juga sudah punya istri dua, Dewi Kunti dan Madrim, Putri Mandura dan Mandoroko. Jadi Pandu nandangi Gondomono itu untuk ngajar Gondomono supaya bisa ngajeni lah. Singkat cerita, Gondomono kalah. Karena Gondomono kalah, dinyatakan ya Prabu Pandu yang berhak menangkan sayembara itu. Namun sekali lagi, karena Pandu tidak menginginkan Putri Pancolo dan dia datang ke Pancolo itu nganter Sucitro, maka keputusan selanjutnya diserahkan Prabu Pandu, dan di situ Prabu Pandu menyerahkan hasil kemenangan itu kepada Sucitro, dan disitulah Sucitro diangkat menjadi Raja Pancolo dengan gelar Prabu Drupada, dan Gondomono ngikut ke Ngastino bersama Prabu Pandu dan diangkat menjadi patih Gondomono. Dan tokoh ini sangat terkenal, dan wayang Gondomono ini kategori wayang baku.
ya tidak pas jika dibuat wayang serambahan, itu tidak pas. Jadi Gondomono ya seperti ini. Namun ada juga yang di sini pakai rambut ngure gitu juga ada. Namun saya lebih senang yang gini aja, klasikan, sumpingnya kembang kluwih gini, panjang gitu, terus uta-utanya panjang gitu. Tadi yang ada rambutnya itu juga bagus juga gitu. Gondomono itu wataknya luar biasa ya, sekilas ya mirip wataknya Bratasena. Hebat lah pokoknya Gondomono itu. Namun juga di dalam kehidupannya itu cobaannya ya berat, utamanya pada saat di Ngastina itu ada Haryo Suman. Nah, Suman saya wayangnya belum disungging, nah ini masih putihan, ini Suman. Ada Suman tuh nggak ada wayang bakunya ya, ini ya saya buat bawahnya itu seperti ini ya biar jadi kayak sengkuni gitu. Ada yang modelnya jangkah itu ada, ya pokoknya longok gitu, jangkah longok. Wayang serambahan apapun yang bagusan longok gitu ya bisa dipakai untuk tokoh Haryo Suman. Kalau Suman saya itu belum ditatah, belum disungging. Nah, itu jadi Gondomono di Ngastina ya merupakan kelilip bagi Haryo Suman sehingga harus disingkirkan. Singkat cerita ya terjadi suatu fitnah dan sampai Haryo Suman itu diajar oleh Gondomono sampai rusak jadi sengkuni itu. Dan di situ Gondomono ditundung. Ya di situ Prabu Pandu ya janjane ya ada salahnya juga nundung Gondomono. Tapi ya gimana, situasi waktu itu juga sudah ruwet dan Gondomono balik ke Pancala, tapi ya kesetiaane Gondomono kepada Prabu Pandu itu tidak luntur. Dalam hati ya tetap dia itu setia bekti kepada Prabu Pandu. Di Pancala ditambah lagi dia ketemu dengan Bambang Kumbayono. Ya waktu itu Kumbayono ya sikapnya tidak sopan. Dan singkat cerita dia nantang Gondomono juga dan ditandangi sama Gondomono. Si Kumbayono lagi-lagi kayak nasibnya Sengkuni itu, rusak. Nah Kumbayono jadilah Begawan Durna itu. Tuh. Nah kemudian pada saat Prabu Drupada itu putrinya yang bernama Dewi Drupadi itu sudah saatnya nikah, Gondomono juga gelar sayembara. Sapa sing bisa ngalahke Gondomono bisa mempersunting Dewi Drupadi. Itu juga sebenarnya juga suatu siasat Gondomono supaya bisa mempertemukan atau menjodohkan terahnya Prabu Pandu dengan Pancala, dengan Dewi Drupadi. Yang diharap-harap itu ya Pandhawa. Itu disanggit pewayangan kita. Ya singkat cerita Pandhawa memasuki sayembara itu, yang maju tumandang Bratasena. Dan di situ Gondomono gugur kena kuku Pancanaka oleh Bratasena. Dan Gondomono gugur. Ini gapitnya sudah seken. Gapit wayang yang biasa buat sabet itu bangkean ke bawah atau leher ke bawah itu jangan sampai gapit itu nggak kokoh. Ini kan kokoh, jadi enak. Saya mau nyelomot dulu untuk
Ini tuding. Nah, ini tudingnya sudah saya siapkan. Jadi Gondomono itu ya namanya ya nama hebat ya. Dia tokoh yang sangat hebat. Dan saat menjadi patihnya Prabu Pandu itu ya dia sangat disegani. Ya karena Gondomono itu sangat sakti. Yang bisa ngalahin Gondomono hanya Prabu Pandu. Selain Prabu Pandu ya kalah dengan Gondomono. Kasatriyane Gondomono namanya Mandiro Jajar. Kasatriyan Mandiro Jajar. Wah, di mana tadi korek? Oh, ini. Saya kalau tangan ini lebih suka pakai senar. Cepet. Ya, praktis saja. Tinggal tek, nah, dibakar gini. Lakon Gondomono Luweng itu rame. Jadi Sengkuni itu sengaja, ya lagi-lagi namanya Sengkuni, membuat fitnah sehingga menjadikan negeri Prenggondani bermusuhan, perang dengan Ngastina. Padahal Prenggondani itu ratunya Prabu Tremboko itu juga muridnya Prabu Pandu. Sengkuni itu kan guru didu sama murid. Jadi licik ya. Singkat cerita di situ ya Prabu Tremboko itu gugur. Prabu Pandu juga. Di situ juga akhirnya Gondomono sudah kembali ke Pancolo, Prabu Pandu gugur. Ya tidak ada yang menghalangi Sengkuni untuk mencengkram Ngastina. Nih, sudah gapit, dah sip nih. Buat sapet ini enak. Ini tokoh Gondomono. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.